Ada ini Pak, saya salah lagi Pak, reskrim. Pak, kan dipanggil tidak tentu salah, Pak. Oh, baik Pak, nggak pernah. Jangan dimulai dulu. Kita tunggu Aul, mana Aul? Hah? Panggil Aul itu. Aulia mana lo? Siapa guys? Aulia mana lo? Ini kita pindah radio reskrim ya bertiga. Ya. Aulia mana lo? Betul, Pak Cicak Siapa, guys? santai aja, Pak ya. Aman Pak, saya juga bersantai-santai nih. Habis Pak Cicak patroli rokok saya. nggak, Pak? Saya nggak ngerokok Pak. Oh, nggak rokok. Oke. Tapi Pak Cecep tahu nggak kenapa kita panggil lagi, Pak? Gak tahu sih Pak. Terakhir kayaknya Bapak panggil saya mengenai penyanderaan kemarin ya waktu itu. Yang mana, Pak, yang waktu itu? Yang waktu Bapak nanyain kronologi pertama saya di Sandra itu detail mungkin iya, itu. Iya. Tapi yang ini Bapak tahu nggak? Yang ini Ya, yang sekarang. nggak tahu saya. Belum dikasih tahu Bapak. Bentar, Pak ya. Ada beberapa pertanyaan buat Pak Cecep demi keamanan kota ini, Pak. Kaman kota. Iya. Emang saya kenapa Pak? Karena nanti, Pak ya. Bapak tunggu. Lah kok si Cia bisa SMS gua anjir? Anjir! Gua kan lupa anjir. Kok gue blokir ya guys? Aman, Pak. 8. Hah? Kan udah gue blok. Kan reset Victoria. Aman, Pak. 8, Pak. Oh ya reset Victoria. Reset Factory guys ya. Gue reset ganti handphone nih, ganti handphone. Kenapa Pak? Oke, kita mulai aja ya, Pak Cecep ya. Saya harap Pak Cecep dapat berkata Kenapa dengan 4 anjir gitu? sejujur-jujurnya, Pak. Baik Pak. Apa? Oke. Siapa yang ngedor? Pak Paul, betul, Pak. Ini kenapa 4 anjir? 4 Oke. anjir. Alasan kita memanggil Pak Cecep kemarin adalah yang pertama, secara kebetulan Pak Cecep dengan Pak Aron kemarin Oh, diculik. Seperti itu, betul ya, Pak? Halo, betul gimana, Pak. Cep? Betul. Ya. Oke, jadi maksud kami itu mau menanyakan, Pak, kronologi awal sampai Pak Cecep itu diculik itu bagaimana, Pak? Oke baik Pak. Waktu saya kena culik itu rentetetannya itu Pak Ron itu kan kebetulan cerita kepada saya bahwasanya beliau itu sakit Pak. Oke. Nah terus Pak Ron itu nanya kepada saya, kamu ada kendaraan? Hah? Saya nggak ada Pak, adanya motor dinas paling yang saya bawain. Kenapa Pak? Ini saya lagi sakit nih, saya mau izin. Saya mau ke dokter tapi nggak ada kendaraan. Ya udah kalau gitu saya ambilin Pak menggunakan mobil atau motor gitu, saya lupa ya, motor atau mobil. Intinya saya anterin ke Paronnya. Nah sewaktu di perjalanan saya itu saat mau belok ke rumah sakit, lalu Paron tiba-tiba berbicara kalau dia ingin membeli makanan terlebih dahulu Pak. Karena untuk titipan dari adik atau kakaknya dia ya, kalau nggak salah ya Pak ya, beliau berbicara. Ya Siapa udah, kakak Pak Aron? saya nggak tahu Pak kalau kakaknya Pak Ron. Dia ngomong, beliau ngomong kakaknya beliau saja gitu katanya. Oke, lanjut, Pak. Sudah itu nggak yakin Pak, nggak apa-apa biar nanti saya izin, saya nanti makan di rumah bersama adik apa kakaknya gitu Pak. Oke. Sudah itu di saat di resto saya menunggu Pak di daerah luar. Sesampainya di sana, nah Pak Aron di dalam. Menunggu atau berjaga, Pak Cecep? Saya menunggu udah berjaga Pak di luar menggunakan aras panjang. Bagus. Lanjut, Pak. Lalu saat sudah selesai Pak Aron membeli makanan dan minuman. Nah ada segerombolan seperti orang yang kita temukan di saat penyanderaan itu Pak tepatnya. Mereka tiba-tiba langsung menodong ya di saat keluarnya dari Paron. Di saat saya pokoknya bergerak, halo Pak. Ya. Lanjut, Pak. Di saat saya keluar pokoknya dari area resto, nah mereka langsung menodong. Banyak orang yang menodong Paron beserta saya Pak, kayak gitu. Di saat kamu keluar, perasaan tadi kamu bilang kamu berjaga. Saya berjaga itu tepat di dekat pintu. Nah saya itu pengen keluar Pak.
Oke. bersama Pak Aron. Baru aja Oke. naik motor atau mobil, saya lupa tepatnya Pak. Langsung banyak orang menodong langsung kayak begitu. Mengalungkan Pak Aron beserta saya. Apa yang kamu lakukan saat adanya penodongan terjadi saat itu, Pak Cecep? Angkat tangan lah Pak saya Pak. Saya juga takut senjata Pak. Kepolisian takut mati juga kan Pak. Saya manusia. Kamu ada melindungi jenderal kita tidak? Saya minta kode untuk ke Pak Aron. Kalau misalkan Pak Aron menyetujui saya harus menembak semuanya, saya akan coba nembak walaupun saya mati, saya bilang. Tapi Pak Aron negatif untuk ngambil persetujuan itu Pak. Saya Bagus. bilang ke Pak Aron. Lanjut, Pak. Setelah itu, setelah dari Java. Nah setelah dari Java, saya itu dibawa ke daerah kuburan itu Pak. Kuburan Oke. yang gereja Kita itu. stop sampai situ, Pak. Ya. Kamu ada bilang kamu dibawa dari Java. Siapa yang membawa kamu? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya kelompok mereka itu sepertinya La Muerta ya Pak ya. Bukan seperti emang iya. Kita Iya, sudah La tahu Muerta. informasi itu. Karena saya hanya melihat itu satu Pak. Nah saya itu tidak bisa saya tidak mau menyimpulkan bahwasanya itu mereka La Muerta ya Pak. Kayak gitu. Oke. Karena yang saya dapat namanya, saya mengenal orang La Muerta satu pokoknya. Saya nggak tahu tepat namanya siapa, tapi saya mengenal Tiago itu dari La Muerta. Oke, jadi ada Tiago di tempat. Ada jelas, dia buka topeng dan Pak Aron sendiri tuh ngomong juga tentang hal Tiago. Jadi saya mengetahui kalau misalkan ada Tiago Pak. Gini, Pak. Saya lihat ada di bukti masuk ke reskrim ada yang membuka masker. Satu lagi yang memakai topi Santa berwarna hijau. Siapa itu? Nah saya nggak tahu, jujur. Saya tidak tahu kalau misalkan yang topi santai itu namanya siapa. Tapi yang mungkin saya lihat ya Pak ya, yang benar-benar saya lihat, dia itu pakai, coba saya ingat-ingat ya Pak ya, celana putih pokoknya dia Pak. Dia agak vokal sekali sih Pak, cuman saya tidak mengetahui namanya siapa Pak. Dia yang mungkin yang lebih tegas dan lebih menekan Pak Aron saya lihat di saat penyanderaan. Oke. Kita bahas tentang penyanderaan saat Pak Cecep di tempat ya. Apa yang mereka Saya minta, dengar, Pak? saya dengar ada nyil pokoknya Pak. Saya nggak tahu Nyil. namanya Pak. Nyil pokoknya. Oke, bagus, Nyil. Pak. Pokoknya nyil pokoknya namanya Pak. Nyil aja gitu. Bagus. Saya ingat saya nyil dia. Nyil itu nggak tahu nyil apa ya? Unyil, Pak. Itu maksudnya, Pak. Oh nggak tahu saya Pak. Oh mungkin unyil Pak. Iya, info ini udah masuk ke reskrim juga. Oke, lanjut, Pak ya. Oke baik. Setelah Bapak di Sandra di Iya. sebelah sana, di pemakaman, apa yang mereka minta dari Bapak sama Pak Aron? Di penyanderaan tersebut sih sebetulnya tujuan mereka itu ingin membuat Pak Aron itu mengiyakan statement bahwasanya kisah percintaan dari Luna dan Aron itu ada Pak. Dan ya saya pikir ini adalah kecemburuan Pak. Makanya para gangster itu berbondong-bondong untuk memberikan pelajaran Pak Aron. Karena Pak Aron sendiri kan dekat sama Luna. Oke. Jadi di balik kasus ini adalah kasus percintaan. Seperti itu Pak Cecep ya? Betul. Saya simpulkan seperti itu Pak. Karena ada kecemburuan dari salah satu pihak gangster, Pak Aron dekat Luna. Nah makanya mereka melakukan hal itu Pak. Oke. Barusan Pak Cecep yang bilang ya, kalau Pak Aron ini dekat dengan Ibu Luna, seperti itu ya? Betul Pak. Saya Lantas, mengiyakan oke. itu. Lantas dari pihak La Muerta ini yang dekat Luna siapa? Kayaknya Tiago sih Pak. Saya lihat. Tidak ada kayaknya Pak ya dalam. Oke, Tiago Pak. Jadi fix Tiago. Tiago Pak. Karena dari pembicaraan itu sepertinya Tiago sih Pak. Menurut saya. Karena ada kecemburuan seperti kayak penekanan-penekanan kata-kata. Kayak berulang-ulang kali pertanyaan. Tapi mungkin Pak Tiagonya tidak menerima statement yang dia mau. Makanya Pak Aron itu mungkin ditembaki, dipukul. Oke, jadi Pak Aron sempat ditembaki di sana sampai dipukul? Betul Pak. Pak Cecep. Dan saya sempat juga berteriak di sana untuk saya itu ingin melawan. Saya minta kode dan minta persetujuan untuk menembaki mereka di tempat walaupun saya mati. Tapi saya tidak mendapatkan persetujuan tersebut Pak. Oke. Sekarang Oke, sebentar. lanjut. Berarti pada saat itu terjadi penyerangan terhadap Pak Aron. Senjata Pak Cecep tidak disita mereka. Tidak Pak.
Karena kan saya ditodongi oleh sekeliling penjahat. Nggak mungkin saya jadi The Flash terus tiba-tiba nembaki langsung muter-muter kan Pak. Saya juga meminta kode dan persetujuan kepada Pak Haron, tapi ya Pak Haron tidak memberikan persetujuan tersebut gitu. Oke, berarti pada saat itu bagaimana kamu minta persetujuan terhadap Pak Aron itu? Saya berteriak di sana Pak. Jangan sakiti Pak Haron Pak. Pak, berikan saya Pak persetujuan bahwa saya harus menembak mereka. Saya akan tembak Pak demi menyelamatkan Bapak. Saya teriak seperti itu kepada beliau. Oke, pada saat kamu ngomong seperti itu, apa respon dari mereka Lamuerta ini? Ya seperti biasa Pak, mereka gangster, mereka menekankan kalau kalian macam-macam, saya akan tembak dua-duanya di sini, gitu katanya. Oke, silakan Pak. Oke. Saya masih bingung Pak ya. Kenapa gangster tersebut, kalau menurut dari penjelasan Pak Cecep ini kan kasus cinta yang dimana dari Tiago ke Luna, Aaron ke Luna, seperti itu Pak Cecep ya? Iya sepertinya. Secara tidak langsung adalah masalah pribadi, seperti itu Pak Cecep. Iya, yang tidak bisa diselesaikan secara personal, tapi mereka melakukan jalan seperti itu Pak. Oke, lalu bagaimana para gangster ini tahu Pak Aaron ini datang ke restoran tersebut Pak? Ini dia nih. Saya juga tidak mengetahui ya Pak ya sejujurnya. Karena saya hanya mengantarkan Pak Aron. Pak Aron tadinya mau ke IMS, terus berbalik ke arah Java. Sesudah itu ya udah mereka menyandra kita Pak. Oke. Oke. Lanjut. Happy day Ronald, happy day Cecep Ronald. sendiri di sana, apakah ditembaki, dipukul atau di mana? Saya dipukul, ditembaki tidak Pak. Tapi saya dilakban, saya benar-benar dimasukkan senjatanya benar-benar ke mulut saya. Saya pengen ditembak. Ya karena saya tidak bisa melihat jenderal saya Pak, makanya saya berisik Pak. Kayak gitu. Jadi Beda Ronaldo menurut duk duk. pengakuan Pak Cecep ini salah satu senjata dari pihak Lamuerta memasuki mulut Pak Cecep seperti itu ya? Betul, saya mengiyakan akan hal itu Pak. Lalu Oke. Pak Cecep dilakban juga. Saya dilakban karena saya baik bicara. Tapi ya saya nggak bisa diem sih Pak, sejujurnya. Saya tetap Iya. Bagus. berusaha buat ya membantu apapun itu Pak. Membuat mereka nggak konsen atau kayak gimana semacamnya Pak. Demi ya Pak Aron tidak mati atau tertembak lebih lagi di sana. Oke. Lalu setelah kita ke tempat kedua ya. Sebentar. Oke, lanjut Pak Tar. Begini Pak Cacep. Kan kita di sini kepolisian sama-sama tahu ya Pak ya. Bahwasanya pada saat terjadi penyandaran terhadap Bapak dan Pak Aron, itu di tempat lain juga Lamuerta ini melakukan penyanderaan terhadap 3 orang warga. Oh iya, saya tidak mengetahui Pak kalau itu. Mm-mm. Yang kebetulan Apakah dari mereka Lamuerta yang berada bersama Bapak itu ada komunikasi melalui radio dengan orang yang di luar, orang yang berada di sana di dekat Boleh Bapak Pak, itu? diulangi Pak? Apakah dari orang Lamuerta yang menyandra Bapak ada melakukan semacam komunikasi lagi itu? Sempat Pak, ada. Ketika kepolisian datang. Mereka meradio bahwasanya kepolisian datang dan ya mereka siaga. Hanya itu aja sih Pak, Oke. selebihnya nggak ada. Berarti tidak ada pembicaraan dari mereka yang melakukan penyanderaan di Paleto atau di tempat lain gitu ya? Nggak ada Pak, negatif. Oke. Pak, selain kasus percintaan, apa yang diminta oleh Tiago Pak kepada Pak Aron? Sepertinya mereka Jangan teriak-teriak Mar. kalau dari kata-katanya sih nggak kayak gimana, nggak ada yang bertujuan kayak gimana ya Pak ya. Tapi maksudnya mereka itu khususnya Pak Tiago ya Pak ya. Ya Pak Aron yang menjauhi Luna sih Pak. Agar menjauhi Luna. Seperti itu ya. Betul Pak. Oke. Jadi hanya kasus percintaan dan sampai membuat Pak Aron lupa ingatan Pak Cacep. Iya, karena Pak Aron juga sempat di sana kesal karena kan ini hal personal Pak. Seharusnya mereka melakukannya personal bukan ya kelompok gitu Pak. Tapi ya mereka melakukan itu ya dengan jalannya. Jangan teriak-teriak Mar. Oke.
Ada pertanyaan lain Pak Mimo atau Pak Aul? Gini sih dari saya ada. Tadi dari Bapak menyebutkan bahwasanya orang yang memakai celana putih dan topi Santa hijau, Oh di enggak. sana dia lebih vokal gitu ya. Saya ulangi ya Pak ya. Saya tidak berbicara kalau ada topi Santa. Saya ingat itu pokoknya celananya putih. Nah, kebetulan topi Santa itu Bapak Reskrim yang di depan ini Pak yang berbicara. Bahwasanya itu Oke. melihat bahwasanya data-data itu ada topi Santa yang tidak memakai topeng kayak gitu. Jadi bukan dari Oke. saya Pak. Oke, pokoknya unyil-unyil lah gitu. Nah, kalau yang putih dia ngomong nyil-nyil. Nah, Bapak kan bilang unyil. Nah, mungkin namanya unyil Pak gitu. Oke, pokoknya di sini yang kamu dengar lah gitu ya. Ya, betul. Orang yang dipanggil nyil-nyil ini, apakah dia banyak berbicara di sana? Ya, sangat dominan daripada Tiago, Pak. Mereka dia menekan Paron benar-benar ya lebih keras daripada Tiago sih, Pak. Saya dengar. Bisa Apakah- diberikan contohnya Pak? Oke, sebentar. Apakah di sana dia memberikan instruksi kepada Tiago atau bagaimana? Memberikan instruksi ke Tiago sih enggak sih, Pak. Lebih kayak adu argumen di sana sih, Pak. Ya, pokoknya si celana putih ini tuh menekan Paron dengan keras-kerasnya sih, Pak. Oke, silakan lanjut. Barusan Pak Cecep bilang menekan Pak Aron sekeras-kerasnya secara putih. Betul, Pak. Sedangkan masalahnya adalah Tiago, Luna, dan Aron. Kenapa yang putih ini Pak yang menekan? Jadi mereka itu mempunyai pola pikir, Pak. Dimana kalau satu orang tersakiti, mereka tersakiti semua. Dia berbicara juga seperti itu, Pak. Kayak gitu. Oke, seingat Pak Cecep, mereka ada menyebutkan nama nggak selain Nil-Nil tadi? Nggak ada sih, Pak. Selain Unyil dan Tiago yang saya dengarkan sih, Pak. Selebihnya tidak ada sih, Pak. Pokoknya si Unyil ini tuh benar-benar akan Paron banget, Pak. Dengan keras-kerasnya, Pak. Oke, soalnya secara kebetulan yang di Paleto itu ada penculikan atas nama Luna juga. Nggak ada sama sekali informasi masuk ke telinga saya, Pak. Kalau ada Luna-Luna gitu. Oke, sudah ditutup aja. aman. Kalau untuk kasus ini apa ya? Apa mungkin mau saya praktekkan bisa membuat barang bukti Bapak lebih lagi atau gimana, Pak? Dalam penekanan Paron itu. Coba, Sepertinya silakan, Pak. gini aja sih. Pak. Sebelumnya saya minta maaf ya. Apa itu? Boleh, silakan Pak. Yang keras yang menurut saya itu kayak kontol! Gitu doang sih, Pak. Kamu dia bilang gitu kayak ini ke Mereka Paron dia. ngomong seperti itu Pak. Iya, ke Paron. Kalau dia gimana ya? Menurut saya ya gitulah. Kita nggak mungkin juga mencurigai kamu. Oke Pak, terima kasih ya Pak Cecep ya. Di saat saya pengen menembak, saya langsung ditutup lakban, Pak. Oke, kamu ditutup lakban, apa yang kamu lakukan setelah itu Pak Cecep? Ya, maksudnya jangan berbicara kasar lah kepada jenderal saya gitu, Pak. Saya langsung pengen menembak ke mereka, tapi ya mereka lebih dulu menutup lakban saya. Gitu, Pak. Oke. Oke. Begini, Baik. Pak. Ada, guys, Mungkin untuk dialognya, kasus lu nggak yang tahu. terhadap Ya, Paron dan Pak kocak Cecep ini, lu. Kita tutup saja pembicaraan ini. Mungkin Ada. bisa ke pembicaraan kasus yang lain. Ada. Ya, batu. Mungkin sudah terjadi juga terhadap Pak Cecep gitu loh. Baik, Pak. Gini Pak Cecep, saya sudah mendapatkan laporan dari anggota saya bahwasanya Pak Cecep ini tahu sedikit banyak lah gitu. Kenapa La Muerta ini melakukan penyerangan terhadap kepolisian? Apakah itu benar? Kalau soal itu saya tidak mengetahui ya, Pak ya. Kalau kenapa Gimana La tuh, Pak? Muerta Oke. itu melakukan penyerangan kepolisian tuh? Sempat Pak Cecep masih ngobrol sama saya waktu itu di sini? Yang waktu penyidikan pertama, Iya. yang tentang penyanderaan. Yes, tapi Pak Cecep ada memberi keterangan ke saya seperti ini. Bahwasanya La Muerta itu menyerang kepolisian dikarenakan terjadinya pembegalan. Oh iya, pembegalan, betul, Pak. Mereka, tapi bukan unsur dari penyerangan. Mungkin itu bisa jadi unsur kali ya, Pak ya. Loh, Jadi- kemarin Pak Cecep bilang seperti itu. Iya ya, itu bisa jadi unsur, Pak. Mereka melakukan, ya betul, saya bilang kayak gitu. Saya baru ingat juga. Mereka melakukan pengunsuran itu dari apa ya, pembegalan. Yang topi biru-biru itu, Pak.
Ya, boleh Pak Cecep ceritakan lebih jelas lagi tentang topi biru-biru. Tentang topi biru-biru saya nggak bisa jelasin bagaimana ya Pak ya. Oh, gini sih dari saya ya. Nggak bisa Ini dimuter-muter kamu Pak. dengar Sama dari gua. mana, Pak? Kenapa? Ini Bapak bisa mendapatkan informasi seperti itu dari mana? Di saat penyanderaan Pak. Mereka itu Oh, ketika memberikan Bapak informasi. Ya. Pas di saat mereka menyandra saya, mereka itu bilang kalau hal yang mereka lakukan itu atas dasar pembegalan. Pembegalan yang benar-benar menurut dia nggak masuk akal Pak. Karena yang kayak barang-barang legal itu tetap diambil. Terus saya bilang ciri-cirinya apa? Topi-topi biru-biru. Nah, sedangkan di kepolisian kan ada kan Pak, topi-topi biru putih itu kan Pak. Benar-benar. Nah, saya tidak bisa menyimpulkan siapa identitas dan detail seseorang gitu yang melakukan itu Pak. Maksud saya adalah, apakah pas pembegalan yang topi biru ini memakai baju polisi? Baju polisi Pak. Mereka mengkonfirmasi benar-benar baju polisi. Nah, cuman lebih tepatnya saya tidak mengetahui Pak siapa detailnya Pak. Saya juga pengen tahu sejujurnya Pak, tapi saya belum dapat ya informasi yang sedetail yang dia Oke. berikan sih Pak. Dia, siapa dia? Ya Pak Tiago itu. Pak Tiago. Oke, jadi Pak Tiago ini secara tidak langsung dibegal oleh pihak kepolisian bertopi biru seperti itu Pak Cecep ya? Iya Pak, betul. Apa yang diambil Pak? Barang ini Pak, barang legal. Salah gua anjir. Barang legal. Bentar. Di mana waktu itu saat dibegal? Nah, di mananya sih saya nggak tahu ya Pak ya lebih tepatnya karena saya tidak menanyakan. Saya lebih fokus siapa polisinya, bagaimana ciri-cirinya. Yaitu mereka menyebutkan ya topi biru saja, pakai baju polisi. Tapi tepatnya dia itu brimob sih Pak, kayaknya. Soalnya dia pakai jaket kayaknya. Oke. Dan kamu percaya Cecep sama mereka? Ya, kalau percaya nggak percaya kita harus selidikin Pak benar adanya atau tidak. Itu tugas Bapak bukan? Oke, saya akan menyelidiki case ini Pak. Dan kebetulan Pak Cecep sudah membuka mulut Bapak. Saya harap keterangan Pak Cecep nanti akan terus sama ya Pak Cecep ya? Saya jujur Pak, saya penasaran sih Pak yang topi biru itu siapa sih Pak? Bapak lebih fokus ke topi biru saja sih Pak. Karena di kantor-kantor ini kan yang pakai topi biru kan banyak ya Pak ya. Harusnya Bapak, ya kalau boleh kasih saran sih Pak. Bapak Gini, setiap topi biru Bapak harus interogasi sih Pak. gini, Cecep. Gue harus dapat namanya dari reskrim nih Kita guys. itu kepolisian bergerak, apalagi nih reskrim ya, bergerak berdasarkan barang bukti yang jelas gitu loh. Kalau untuk menindak anggota kepolisian itu bukan reskrim. Mungkin bisa nanti kita laporkan juga kepada Provos gitu loh. Mungkin ini Pak, Bapak kayak gali informasi Pak. Karena menurut saya hal yang tersebut yang mereka lakukan itu sebetulnya salah nggak sih Pak? Kalau misalkan Iya. mungkin ada yang polisi topi biru tersebut mengakui bahwasanya dia membegal dan mengambil barang terlarang, itu bisa diteruskan oleh Keprovos Pak. Benar-benar. Jadi gini sih, kalau untuk persoalan gitu ya, Gue butuh orang itu kan sih kita guys. di sini belum tahu kebenarannya kan, apakah memang benar itu adanya apa tidak gitu. Betul Pak. Apakah mereka tuh hanya mengadu domba kita apa gimana gitu loh. Betul Pak. Makanya di sini kita juga perlu gitu loh. Kalau emang kita mau proses yang namanya topi biru-biru yang dibilang mereka, kita butuh juga keterangan dari mereka secara langsung. Berarti setiap satu orang Bapak harus gali informasi lagi Pak. Ya bukan, kita harus mendengar juga dari pihak yang menuntut gitu loh. Pihak yang melakukan penyanderaan. Luna yang dibegal. Gua nggak mau nyeret-nyeret masalah ini ke Luna guys. Sengaja Luna itu gue samarin. Lu coba kalian throwback guys. Gua nggak pernah jawab tuh Luna tentang Semua penyanderaan tindakan pertama. penyerangan Nggak terhadap ada. kepolisian ini berdasarkan hal tersebut gitu Pak. Nggak ada pokoknya. Gua nggak ada pokoknya di kesaksian pertama itu gua nyebut kata Luna nggak ada. Pertanyaan saya cuma satu sih Pak Cecep. Apa Pak? Bisa dibilang informasi Gua lagi topi lemparnya biru ke ini kan Tiago. sudah lama ya Pak Cecep. Betul. Tapi kenapa Pak Cecep baru tak kasih tahu ke kita? Nah, karena Bapak baru manggil saya sih Pak. Jadi kalau tidak dipanggil Bapak tidak akan cerita. Saya kira itu nggak penting Pak.
Hmm. Ya sudah lah. Oke, lanjut ke poin selanjutnya kalau ada lagi, Pak. Ya, tak ada sih. Kalau ada tambahan? Sudah semua tadi Pak. Ya, semua ya. Ya sudah Pak Cecep. Mungkin keterangan Pak Cecep sampai sini aja. Mungkin next kalau ada informasi di jalanan atau apa-apa Pak Cecep bisa langsung kasih tahu kita Pak Cecep. Oke, baik. Berarti saya nggak perlu harus dipanggil Bapak, saya akan informasi ke Bapak ya? Betul. Baik, baik, Pak. Cecep. Pokoknya tuh kamu mikir juga lah gitu, Pak. Apakah ini menurut apakah informasi ini penting untuk kepolisian apa tidak gitu loh. Soalnya saya pikir kasusnya kan udah lama. Saya kira udah ditutup kasusnya, ternyata masih dibuka sampai sekarang ya, Pak? Ya karena Untuk kan La Muerta kita masih menindak sampai selesai. Sampai selesai ini waktunya tidak jelas kapannya. Pokoknya kita harus menyelesaikan kasus ini. Baik, Pak. Saya akan menjadi kepolisian yang kooperatif dan saya akan memberikan informasi jika memang ada informasi yang mengenai La Muerta, Pak. gini Pak Cecep. Iya. Dari informasi yang topi biru pembegalan, Iya. bisa dibilang kan kata Pak Cecep tadi kan terjadi penyerangan pada kepolisian, dari situlah akarnya. Iya, betul. Mereka berkata seperti itu. Ya coba kalau kita dari awal tahu, mungkin penyerangan terhadap kepolisian bisa kita jeda Pak. Seperti itu Pak Cecep, Ya, ketika informasi udahlah. kepada kita. Udah lah itu nggak usah disesali lagi, udah terjadi juga. Aman. Baik, Pak. Mungkin cuma sekedar info aja ke Pak Cecep. Gitu Pak Cecep. Baik. Oke, untuk next mungkin bisa langsung panggil salah satu anggota reskrim Pak, dimasuk ke radio atau gimana gitu Pak Cecep. Kalau boleh tahu nanti anggota dari Reskrim kalau masuk ke radio itu di nomor berapa ya, Pak? 10.10 Pak. Oke, baik. 10.10 Kalau ya. memang tidak ada kita di radio pusat, radio sentral, silakan masuk aja Pak ke radio 10.10. Baik, Pak. 86. Ya, Mm-mm, atau silakan. Pak Cecep bisa ketemu pribadi sama salah satu anggota reskrim, langsung Pak Cecep kasih tahu informasi apa yang Pak Cecep tahu. Seperti itu Pak Cecep. Baik, Pak. Oke Pak Cecep. Oke lah Pak Cecep, terima kasih ya Pak Cecep untuk Baik, Pak. keterangannya. 86. Saya izin keluar ruangan ya, Pak. Oke, Baik. terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep.